Salawat kali salam oge mudah-mudahan senantiasa dicurahkan dilungsurkan ka junjungan orang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, oge ka orang pengikut setiana, mudah-mudahan kenging syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah kajian malam Selasa rahimakumullah, patut kita renungi bahwa saat ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari 700 tahun yang lalu, yang mengatakan jangan pernah kita bersandar kepada amal. Seperti yang beliau jelaskan dulu, pernah saya sampaikan, beliau mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Secara poin bahasan di kitab Al-Hikam dulu adalah kita tidak boleh mengandalkan amal. Kenapa demikian? Seperti malam hari ini, Pak. Malam hari ini kita coba bermuhasabah, introspeksi diri, Pak, masing-masing kita, wabil khusus ke saya sendiri ya. Bahwa kadangkala dan seringkali ibadah kita itu ternyata bersyarat, Pak, kepada Allah. Itu tidak terasa. Tidak terasa itu. Tadinya saya mau mengaji ini, cuman ada timnas, berarti syarat itu. Itu syarat berarti kita beribadah itu ternyata ada syarat. Jadi kita syarat ibadah itu kalau kita sehat. Padahal di kitab Al-Hikam dijelaskan, kenapa sih kita harus beribadah karena Allah saja? Gitu. Karena kalau kita kepada Allah saja, nanti kita bisa beribadah baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Itu yang menjadi alasan kenapa di dalam fikih sholat itu masih diwajibkan kepada orang selama orang itu bernafas. Kalau kita mensyaratkan sesuatu, itu memang kadang-kadang tidak terasa di dalam ibadah, Pak. Kita mau ke masjid, tapi nah hujan, syarat berarti. Syarat kita ke masjid adalah hujan, padahal dekat. Coba kita ambil pelajaran, Pak, ke Pak siapa? Pak Tony dengan Pak Hendar itu. Itu kalau kita lihat rajin sekali ke masjid dengan kondisi seperti itu. Maka seringkali Allah katakan di dalam Al-Quran, siapa sebetulnya yang sehat? Kita yang punya mata atau yang tidak? Kita yang bertubuh sehat atau yang sakit? Allah katakan berkali-kali itu, Pak, di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir gitu? Apakah kalian tidak merenung? Apakah kalian tidak mencoba untuk memahami bahwa fenomena-fenomena itu terjadi? Ya, kita yang sehat kadang-kadang sering banyak alasan untuk beribadah. Barangkali itu menjadi renungan dan muhasabah kita bersama, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi kita dari ibadah, hati-hati, jangan-jangan ibadah kita itu ternyata bersyarat. Baik, Bapak, kita lanjutkan kajian kita minggu lalu ya. Ini terkait banyak sekali pertanyaan ya seminggu terakhir ini, Pak, terus terang dari jemaah. Kita akan bahas dari studi-studi kasus yang ada di lapangan ya. Pertama kita coba mengulas apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu waris. Itu dulu, ini penting sekali nih, pelajaran dasar nih ya. Pertama kita akan bahas hibah dulu. Ini di perpustakaan Al-Ikhlas, Bapak kalau baca ini sudah jelas di sini ya. Jauh sebelum saya menyampaikan bukunya sudah ada ini. Ini fikih sunnah. Di autor juga tuh ada tuh. Jadi banyak sebetulnya, tinggal baca saja. Saya baca saja. Jadi di sini hibah itu berarti bermakna apa kemarin? Pemberian secara cuma-cuma. Tidak bersyarat. Dan syaratnya adalah orang meninggal kalau wasiat ya. Nah, kalau waris juga sama, orangnya sudah meninggal. Tetapi kalau hibah tidak perlu untuk meninggal. Kapan saja bisa dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya studi kasus nih. Kalau ada orang tua memberikan rumah, memberikan harta benda, tanah, kemudian uang, apapun bentuknya,
kepada anak-anak yang masih hidup. Hukumnya apa itu? Apakah masuk ke dalam hibah, apakah wasiat, atau waris? Masuknya kemana? Nah, berarti sudah bisa mengkategorikan ya. Jadi sederhananya, yang namanya waris dengan wasiat, wajib orangnya meninggal dulu. Begitu. Jadi pami misalkan bapak nyarios na wasiat, maut heula. Ya wasiat kanggo putra, maut heula. Jadi meninggal itu syarat bagi wasiat dan waris. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu dianggap sebagai hibah, lalu mekanismenya gimana? Ada punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Ingat ya, kalau laki-laki dan perempuan di dalam waris itu beda pembagiannya, 2 berbanding 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwa 2 kali perempuan bagiannya untuk laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kalau itu hibah? Apakah hibah juga menganut sistem seperti ini? Kalau hibah tidak. Hibah itu bagi rata, Pak. Hibah itu bagi rata. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada 1/2, 2/3, itu tidak ada. Atau asobah itu tidak ada. Jadi yang namanya hibah itu bagi rata. Kapan waktu hibah? Kapan saja. Selama hidup. Tetapi, nih ada tetapinya. Hibah itu dilaksanakan jika tidak ada tanda-tanda kematian. Jak-jak gue ringkas gitu. Nggak boleh misalkan udah 5 watt misalkan nyawanya, itu namanya nanti masuk ke kategori wasiat. Nah ini perlu dipahami betul Pak ya. Jadi kalau kira-kira mengatakan menyerahkan sesuatu benda kepada anak tidak ada tanda-tanda kematian, maka itu bisa disebut hibah. Enggak? Kalau harus sudah balik, misalnya. Kalau anak-anak, harus sudah 17 meningkat. ya itu jadi salah satu syarat orang yang diberikan itu memiliki pemahaman. Jadi tidak sah itu Pak, tidak sah kalau belum akil balik ya. Karena dia tidak punya pemahaman. Kalau hibah kata itu harus kata gitu. Sedangkan kalau punya anak yang satu dikasih hibah mobil, yang satu kasih hibah motor, Nah, gini. Kata Nabi ini harus adil. Dan Nabi sangat-sangat menganjurkan untuk berlaku adil ke anak. Jadi kalau misalnya memang dikasih 1 mobil, ya yang lain jangan motor Beat. Nanti ada kecemburuan sosial. Kan jadi pertanyaan itu Pak. Loh kenapa misalkan kakak dikasih yang gede, yang mobil, padahal saya juga sama butuh. Jadi harus adil, tidak boleh berbeda. Dan itu harus dirasa-rasa oleh orang tua. Tidak berlaku untuk yang kemarin, untuk yang menulis ibu, ya, bagiannya lebih besar. Itu tidak berlaku untuk hibah. Hibah. Ya. Nah, memang tidak berlaku kan ya berarti. Ya, jadi nanti kalau nanti misalkan ada menantu ya, nah, misalkan menantu mengurusi orang tua, bagaimana? Nih. Saya tulis aja ya biar paham. Ini waris. Kita hibah dulu nih Pak. Ini kita turunkan hibah dulu. Hibah itu jika anak dan tidak. Kalau anak, kalau bukan anak. Kalau bukan anak, ini 1/3. Maksimal. Di fikih begini dulu. Anak bebas. Berapa saja boleh. Bebas Pak kalau anak mah. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ini saya coba uraikan dulu. Pahami bahwa hibah kalau bukan ke ahli waris, katakan ahli waris. Ini ya. Ahli waris. Nah, ini bukan berarti ahli waris. Kalau hibah ini ke ahli waris, maka berapapun boleh. Kalau ke ahli waris, berapapun boleh. Bagi rata.
Kalau punya uang misalkan 300 juta, anaknya 3 ya bagi, cepet-cepet berarti Pak. 100, 100, 100. Nih, cepet nih. Begini ya, aturannya begini. Harus begini, harus dibagi rata. Nah, sekarang. Ya, mangga. Hibah itu khusus untuk keturunan atau untuk misalkan istri juga dapat? Bebas. Mau anak, mau istri, mau siapapun boleh. Bahkan Pak, misalkan ada tukang bakso lewat juga boleh aja. Boleh aja. Namanya hibah hadiah ya. Paling sederhana kita menyebutnya hadiah. Itu. Sampai sini paham Pak ya? Pahami kita secara sederhana dulu. Ya, mangga. Kenyataannya kan waris ini dengan hibah bisa disamakan bagi orang yang mati. Oh gitu. Itu Pak. Misalnya tanpa meninggal kan ini berarti. Iya. Kalau hibah tanpa meninggal, boleh kapan saja tanpa meninggal. Tapi kenyataannya dilakukan karena waris tapi Waris rasa hibah, weh. Iya. Makanya kenapa kita ada pembahasan ini, Pak? Yang terjadi di masyarakat adalah campur, Pak. Campur. Makanya kalau kita sudah mengaji ini, kita sudah bisa menghitung, kita akan bilang secara tegas, jelas, kita sudah punya ilmunya gitu. Kalau ini salah, ini benar. Supaya itu sebetulnya ngaji itu, Pak. Kita pahami dulu ya, balik lagi ya. Hibah itu ada ke anak, ada bukan anak. Atau bukan ahli waris. Siapapun ahli waris kan ada istri, ada ibu, ada cucu, dan seterusnya. Ini dulu. Kalau ke ahli waris, maka boleh berapapun nilainya. Tidak ada batasan. Oke. Kalau ke bukan ahli waris atau bukan anak, maka maksimal di 1/3. Siapa di antaranya? Anak angkat. Waduh. Siapa? Anak angkat. Nah. Siapa lagi? Menantu. Nah, siapa lagi? Mertua dan seterusnya. Yang bukan ahli waris. Itu dulu ya. Nah, sekarang nih kasusnya, Pak. Coba diperhatikan di sebelah kanan, ahli waris dan bukan ahli waris. Di bukan ahli waris maksimalnya 1/3. Pertanyaan saya, kenapa agama kira-kira aja secara logika? Kenapa membatasi 1/3, tidak semua atau tidak setengah? Kenapa coba? Kan nanti anaknya bisa Nah, berarti fokus utamanya ke ahli waris dulu, ya kan? Makanya kenapa di sini maksimal 1/3 yang hanya diperbolehkan untuk bukan ahli waris. Sedangkan yang ahli waris boleh berapa saja. Tapi, ini ada tapinya, Pak. Ahli waris, dia mendapatkan itu, lihat kondisi orang tuanya. Karena anak berbeda dengan orang tua. Kita mamah ke anak, kita nih ke anak. Apa saja bisa dikasih. Betul kan ya? Tapi coba anak ke orang tua. Itu. Ini yang jadi alasan. Maka nanti agama menganjurkan sebaiknya jangan semua. Karena gitu, Pak. Kalau kita balik lagi ke bahasan awal, ada yang namanya pengurusan jenazah kan? Ada yang namanya biaya berobat. Ya kan? Pertanyaan saya, kalau harta semua dikasih ke anak, kemudian anaknya suka jual-jual harta orang tua, gimana kondisi orang tuanya pada saat sakit? Ayo. Pasti ripuh. Ini yang agama jaga. Jadi kita selaku orang tua, dedeh-dedeh ting ke anak itu boleh. Tetapi jangan juga bablas, semua jangan. Nanti kalau seandainya kita sudah tua, sudah sering sakit-sakitan, biaya berobatnya dari mana? Nggak bisa ngandelin anak, Pak. Nggak bisa itu. Sudah hukum alamnya begitu. Makanya agama menjaga ini. Sebaiknya jangan semua. Anjurannya berapa? Boleh berapa saja, tetapi sebaiknya juga dihitung, Pak. Sebaiknya, ini tidak ada anjuran. Boleh Bapak, semuanya juga sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi dengan konsekuensi tadi. Gitu. Boleh semuanya, misalnya udahlah buat kamu aja semuanya. Silahkan, nggak ada masalah. Tetapi ada hal lain.
selain fikihnya, coba perhatikan sosialnya. Jadi sebaiknya kalau kita mau memberikan hibah kepada anak atau kepada ahli waris, hitung dulu keseluruhan harta kita itu ada berapa. Bagusnya begitu, supaya kita bisa mengukur. Kalau nanti pada saat kita butuh dana, anak kita sedang tidak punya uang, mau ngambil dari yang mana? Semuanya sudah dikasih kok. Bahkan ada anak yang bengal ya jual. Dikasih rumah satu, semua dikasih rumah. Ternyata rumahnya dijual, dianya ngontrak, kan kurang ajar. Kan begitu, tapi faktanya begitu. Banyak yang seperti itu. Maka di sini agama mengatur itu, jangan semua. Makanya harus jadi orang tua juga yang pintar, tahu syariat. Begitu, Pak, maksudnya. Sampai sini jelas, Pak ya. Untuk anak yang ahli waris, kemudian yang bukan ahli waris, boleh, tetapi dengan ketentuan sebaiknya begini, begitu. Nah itu ya, jadi tentang hibah. Nah sekarang, bagaimana kalau kondisinya seperti ini kasusnya nih? Misalkan saya menghibahkan rumah 3 kepada anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Semuanya saya kasih rumah. Ini semuanya sudah saya kasih rumah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sudah plus dengan surat-suratnya segala macam? Harusnya begitu. Jadi yang namanya hibah itu harus sudah dengan suratnya. Ini rumah buat kamu, ini sertifikat rumahnya, silahkan kamu tinggal di situ. Selesai perkara itu, Pak. Tetapi kalau seandainya kita memberikan rumah, tetapi sertifikatnya nyusul, itu tidak sah. Apalagi kalau sampai ke bawah meninggal, nggak sah itu. Berarti dianggapnya belum serah terima. Belum serah terima, belum sah. Belum sah. Gimana kalau misalnya ngasihnya orang tuanya kan tidak bisa ngurus surat-surat tuh. Ini saya hibahkan kepada kamu, kedua orang tua, kedua anak gitu. Tapi surat-suratnya urus sendiri. Gimana itu? Nah, kalau itu berbeda hal. Berarti kalau itu belum ada. Ini yang kasusnya sudah ada, kemudian belum ngasih, sampai kemudian meninggal, tidak diserahkan. Itu batal, Pak, itu. Hibahnya jadi batal. Nanti masuknya ke waris jadinya. Begitu. Tapi kalau ini ya, ini rumah buat kamu. Tapi belum ada surat-suratnya, silahkan kamu urus sendiri. Nah, itu beda hal. Maka itu sama dengan menyerahkan ke pengurusan itu. Sudah sah itu, Pak. Nah, yang terjadi di kita banyaknya adalah menyerahkan, tetapi tidak dengan surat. Sama juga kasus wakaf, Pak. Saya mewakafkan sebidang tanah di blok CC, misalkan, untuk pembangunan masjid. Tetapi cuma lisan. Di kita mah begitu. Makanya kata agama ini jelas sekali ya. Clear bahwa kalau seandainya kita menghibahkan sesuatu, semuanya pada saat itu selesai. Ya gitu. Clear itu. Itu kalau hibah. Nah, sekarang kasusnya begini. Bagaimana kalau seandainya saya orang tua kemudian memberikan ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, misalkan gitu. Ini sawah, ini rumah, kemudian ini apa? Misalkan mobil, misalkan gitu ya. Atau apa gitu. Nah, kemudian ini kan saya belum sempat nih. Belum sempat. Tapi saya berasumsi saya membagi waris. Saya membagi waris. Asumsi kita nih, umumnya nih, pada saat orang tua masih hidup itu dikatakan membagi waris, bagi waris. Padahal itu nggak bisa dikatakan waris. Hibah itu masuknya. Tapi di kita mah sudah dianggap bagi waris. Nggak bisa. Nggak bisa. Waris itu wajib sudah meninggal. Bagaimana kalau sudah terlanjur bagi-bagi seperti itu, Pak? Apa hukumnya coba? Kalau itu dianggap waris. Ayo. Nggak sah itu. Kalau itu dianggap sebagai waris, nggak bisa. Itu harus sebagai hibah. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Suratnya nggak dapat. Penyerahannya juga pada saat itu tidak ada saksi juga. Jadi memang suka bingung kita, Pak. Nggak ada saksi, nggak ada surat. Kan pipa sehaun itu, Pak.
Cek anak itu gitu, cek orang kia. Begitu. Maka kata syariat itu harus diulang bagi warisnya. Kalau sudah meninggal dihitung ulang, nggak sah, batal itu. Repot itu memang. Makanya nanti bapak-bapak yang kira-kira sudah mau bagi waris, yang sudah terasa gitu, ada. Kalau sudah ada gejala-gejala tertentu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya begini, Pak? Kita tidak bagi waris pada saat itu, tapi kita berwasiat. Wasiatnya seperti ini, boleh atau tidak? Kamu nanti, misal kita ke anak, kamu nanti kalau bapak sudah nggak ada, bagi waris sesuai syariat Islam. Itu boleh nggak wasiat seperti itu? Boleh, Pak. Itu diperbolehkan, malah dianjurkan. Jadi jauh-jauh hari nih kita, ini seperti saat inilah tidak ada gejala-gejala seperti itu. Yang paling kerasa kan Pak kalau sudah sakit, Pak. Itu gejala-gejala kematian itu sangat dekat, padahal kapan saja ya. Tetapi seperti dekat gitu kalau kita sakit. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebaiknya yang kita wasiatkan kepada anak adalah bagi waris ini sesuai syariat Islam. Kalau kamu tidak tahu ilmunya, cari yang tahu gitu. Itu malah dianjurkan. Karena nanti pada saat kita tidak berwasiat seperti itu, anak-anak kita sembarangan membagi, kita juga yang kena, Pak. Bayangkan itu, Pak. Walaupun satu keluarga, kakak, adik, kalau haknya diambil tetap saja haram. Itu dianggapnya punya orang lain. Harusnya misalkan tadi perempuan 1, laki-laki 2, ini dibagi rata. Haram itu berarti si perempuan dapat itu. Kalau tidak dibagi dengan benar. Makanya saya bilang di minggu lalu, sebaiknya dibicarakan dulu dengan ahli waris semuanya, dibagi dulu secara syariat, baru kemudian bilang keridoan, keikhlasan. Ya, saya contohkan yang belum hadir kemarin, kalau ada keluarga yang mau bagi waris, maka sebaiknya dikumpulkan dulu. Istri 1/8 kalau punya anak. Kalau dia satu-satunya anak laki-laki, maka semua bagiannya nanti ke anak laki-laki. Itu. Kalau ada 2, berarti anak laki-lakinya 2 kali lipat dibanding perempuan. Nah, gitu ya. Diomongkan dulu nih, bahwa dapat bagiannya sekian, istri sekian, ibu sekian misalkan, kemudian adik sekian, saya sekian. Nah, karena kondisi adik saya misalkan atau adik kita ini kurang beruntung secara ekonomi, maka kita menghibahkan, memberikan, mentransfer uang lagi kepada adik kita yang kurang ini sejumlah tertentu, sehingga kalau dibagi itu rata. Itu boleh. Setelah urusan waris selesai, semuanya dapat bagian, firm gitu. Saya dapat bagian sekian ya, gitu. Baru kemudian kita serahkan. Itu yang benar. Seperti itu. Kalau langsung dibagi rata, orang yang mendapatkan yang bukan haknya haram, Pak. Itu seumur hidup haram. Bayangkan, Pak, kita punya sawah. Sawah itu dari pemberian orang tua. Misalkan dari waris lah, katakan begitu. Kemudian ternyata kalau dipukul, ini secara hukum Islam, ternyata sawah itu harusnya dibagi 4. Tetapi faktanya kita menerima sawah itu full gitu. Maka berarti yang 3-nya tadi, kan berarti 1/4 kan? Berarti yang 3/4 yang kita makan haram meskipun itu punya saudara. Nggak boleh. Gimana coba? Itu Syariat itu. hanya catatan aja, misalkan sudah catatan hasilnya berapa sudah dibagi, tapi barangnya udah dikasihkan apa uangnya udah transfer baru dibagi rata. Ya, harus diterima. Terima dulu uangnya. Betul. Malak tukah hadal mal, qabil tu hadal mal. Jadi malak tukah hadal mal itu saya menyerahkan harta ini, ya, ijab qabul terjadi. Oke ya. Ini ya, uangnya ini sudah saya ditransfer gitu kan. Masing-masing sudah dapat bagian. Kamu udah dipastikan dapat. Sudah ya semua, kalau berbentuk uang. Kalau sudah nerima, oke, kakak, ini kayaknya lebih. Kakak udah punyalah sedikit mah. Udah, ini buat kamu aja. Transfer balik ke sana, nggak ada masalah. Harus ada ijab kabul dulu. Itu dalam syariat wajib. Maka kenapa kata Nabi, ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang akan hilang salah satunya.
pertama kali di muka bumi akan hilang. Karena ini, kita itu suka-sukanya membagi waris, tidak berdasarkan aturan agama, main hajar gitu Pak. Itu yang jadi harus betul-betul jadi perhatian kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait enggak? Ya? Itu masuk nanti ke kategori wasiat. Wasiat. Apalagi itu? Ya. Betul. Saya kemarin di RT 2, apa yang kita bawa nanti ke akhirat itu akan habis. Makanya kata Nabi, akan ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Salah satunya itu Pak, kita punya hutang sama orang, keburu meninggal. Hutang ini kita bilang ke ahli waris, tolong ya nanti bayarkan yang punya bapak. Nah itu kan berarti sudah wasiat. Kalaupun tidak ada wasiat tetap aja harus dibayar. Kan begitu ya. Tetapi sama ahli waris tidak dibayar, maka hutang ini nanti akan ditagih sama orang itu. Apa yang kita bawa di sana? Apakah harta atau amal? Amal. Kalau yang kita bawa amal, terus orang nagihnya itu pakai apa? Bayarnya? Enggak ada harta kan? Satu-satunya adalah amal. Berarti nanti dibagi itu Pak. Amal kamu berapa? Sekian. Kamu punya hutang sama si ini sekian. Oke, saya konversi ya. Saya konversi. Gimana nih? Kan orang tuanya udah wasiat tuh ke anak-anaknya. Anak-anaknya yang tidak membayar, apakah orang tuanya udah berdosa nggak? Orang tua tetap menanggung dosa. Nanti kan ditanya kan, kamu kenapa nggak bayar? Saya sudah mewasiatkan, kan dirunut itu Pak. Kalau dalam bahasa waris namanya munasakhot, terus dirunut gitu. Saya minta, tolong dibayarkan, saya sudah nitip ke anak-anak misalkan. Kenapa kamu nggak bayar? Dirunut itu, begini, wah, tetap saja orang tuanya dapat bagian. Karena berarti tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Begitu Pak, ini pentingnya. Betul kan? Tetap saja rugi Pak. Makanya urusan waris ini Pak menjadi bahasan penting karena akan menjadi dosa abadi. Anak-anak kita, kalaupun kita sekarang, kita mah misalkan dari orang tua, alhamdulillah orang tua kita mengerti misal. Tapi belum tentu anak-anak kita. Makanya kita harus belajar. Nanti diajarkan Pak ini. Ya. Soalnya kan waris makan ibaratkan yang nerima waris, hartanya banyak. Gimana kalau justru hutang yang banyak si orang tua nih? Apakah waris hutang itu dibagi sesuai ini juga? Sesuai warisannya hutang. Ya. Ini kebalik. Baik. Cita-cita Pak Imam sepertinya Pak. Baik. Jadi hutangnya lebih besar dari hartanya. Ini dibahas oleh Imam Syafi'i Pak. Jadi Pak Imam ini punya kasus misalkan gede hutangnya tetapi hartanya tidak mencukupi. Apa yang dilakukan? Tetap saja ahli waris yang bertanggung jawab terhadap itu. Tetap saja. Makanya memang kita ini selaku orang nanti yang akan mewariskan pastikan tidak ada hutang. Kasihan nanti ke ahli waris Pak. Ripuh. Mending kalau bisa mereka membayar, kalau enggak itu. Makanya Nabi mengatakan orang yang punya harta yang memberikan kecukupan kepada anaknya itu lebih disukai dibandingkan membiarkan melantarkan anak itu tanpa ada ekonomi yang baik. Jangan gitu, jangan. Kalau terjadi kasus seperti itu, kalau menerima warisan mungkin ada takaran 1/3, 1/2. Oh, menerima hutang ada takaran juga nggak? Ya, syarat waris itu setelah dibaginya pembayaran hutang. Kan ada pembayaran dipotong ya, waris itu, harta waris itu dipotong satu untuk apa? Hutang. Kemudian untuk biaya perawatan, kemudian pengurusan jenazah. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiat. Jadi ada 4 kewajiban ahli waris setelah ditinggalkan pewaris. Itu harus ada 4 ini yang menjadi kewajiban dan ini harus ditunaikan. Jangan ngomongin waris dulu, tanya dulu kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan bapak ini ada enggak gitu. Warisnya ada atau hutangnya ada atau enggak.
biaya selama kepengurusan jenazah ada atau enggak. Kemudian ada biaya pengobatan atau enggak. Jangan-jangan biaya pengobatan pinjam dari tetangga, kita nggak tahu. Itu harus ditanya itu. Jangan sampai nanti kasihan ke bapak, kasihan ke orang tua kita kalau masih ada sangkut paut dengan orang-orang di dunia, kasihan. Maka tanggung jawab seorang anak adalah bagaimana caranya kita melunasi hutang-hutang orang tua kita kalau ada. Wajib itu Pak, hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Bagi ahli waris hukumnya wajib. Kalau itu tidak ditunaikan, haram. Berdosa besar itu. Terkait takarannya, Ini takarannya. yang hutang itu laki-laki kebagian dua. Siapa? Hanya dibahas oleh ahli waris. Jadi boleh yang paling gede siapa pendapatannya, yaitu yang paling gede. Takarannya enggak ada. Sesuai kemampuan Pak ya. Oke, baik. Gadean. Bagian dari waris ya. Nah, untuk penyelesaian itu memang kita harus sepakat bersama atau emang gadaian itu harus ditentukan oleh orang yang punya hak ini gitu. Oke, siap. Ada kalau di dalam ilmu waris berkaitan dengan gadai, maka memang ini harus diremungkan dengan semua ahli waris yang ada. Saya bilang di awal-awal bahasan kita, jangan kalau waris jangan cuman bicara harta. Jangan cuman enaknya doang gitu. Ada harta dari bapak, emak gitu direbut, tetapi pas bagian hutang itu ditinggalkan, maneh wae gitu. Asana maneh nu paling gede awakna gitu. Itu tidak seperti itu. Jadi memang harus dirembukan semua saudara, semua ahli waris, bahwa kira-kira misalkan gadean bapak nih kira-kira 10 juta, ada anak 4, ya udah bagi aja 4. 2,5. Ada 4 kewajiban ahli waris. Satunya pertama pengurusan jenazah, biaya sakit, wasiat, kemudian hutang. Ya. Gadai ini termasuk hutang loh ya Pak. Ini termasuk hutang. Enggak. Ini terkait dengan jenis harta waris. Ini salah satu, misalkan saya dengan istri saya. Misalkan istri saya kan kebetulan PNS. Suatu saat dia meninggal, kemudian dia dapat uang pensiun. Nah, pensiun itu kan akan beralih ke suami. Nah, apakah itu disebut juga sebagai harta waris yang harus dibagikan atau tidak usah dibagikan? Untuk bapak saja buat kawin lagi. Langsung to the point. Masalahnya kalau saya memakan harta itu bukan haknya, kan menjadi dosa. Nah, sedangkan saya tidak tahu misalkan itu dengan nikmat saja kita menggunakan, padahal itu adalah hak waris yang lain juga. Baik. Pada saat istri atau suami meninggal, harta yang tersisa itu termasuk juga adalah pensiunan. Diakumulasikan kira-kira berapa tahun, itulah yang menjadi nanti akumulasi harta. Jadi dari harta benda, uang yang dari pensiunan, kemudian emas kalau ada, apapun bentuknya yang menjadi harta bersama, maka itu harus dihitung dan dibagi sesuai ketentuan. Jadi misal Pak, Bapak misalkan satu orang ditinggalkan istri kan, kemudian ada anak misalkan anak laki-laki 1 misalkan. Maka berarti Bapak punya anak, kemudian istri yang meninggal dapat 1/4. 1/4 kalau suami ya. 1/4. Kalau misalkan gaji istri 10 juta pensiunan, 1/4-nya berarti 2,5 juta kan? Berarti sama Bapak diambil 2,5 juta, sisanya buat anak. Begitu. Jadi tetap aja harus dibagi. Harus dibagi. Harta waris tetap saja disebut sebagai harta waris. Gitu. Harus tetap dibagi waris. Dan yang terpenting Pak Haji, dan yang terpenting jangan lupa ke ustadznya.
Wasiat 30% Pak Haji Tongilap. Mangga Pak Tony. Ya, siap. Siap. Nanti banyak pertanyaan itu yang punya pagi yang punya lagi. Bunganya kan orang tua punya pagi, bunganya bulanan. Dapatnya kalau dihitung itu ya 1,5 juta, 1,700.000 lagi. Dibagi sama ahli warisnya. Iya. Iya, Pak. Tiap bulan dibagi, Pak. Iya. Nanti bisa dikembalikan lagi, Pak, sebagai sedekah. Itu harus digerakkan orang tua. Iya. Harus, Pak. Kalau kadang-kadang yang diam aja gitu. Nah, itu. Diam itu bukan berarti syariat batal. Kalau sudah tersinggung nanti juga sih perlu dibagi. Ya. Jadi orang tua kan kadang-kadang ya kita daripada itu lebih baik. Ya. Maka dalam bahasan waris itu Pak, memang yang utama adalah kita memberitahu. Memberitahu saja, nanti kan ada feedback. Saya bilang begini Pak, ini saya bilang berkali-kali, mudah-mudahan kita ingat. Ilmu itu tidak satu bidang saja. Kenapa di awal kita belajar Al-Hikam? Ini bukan tanpa alasan. Fikih itu Pak, itu berbicara tentang ya saklek gitu. Syariat itu saklek. Sholat harus wudhu, ya udah, wudhu lah. Kalau tidak wudhu tidak sah. Itu ngomongin fikih. Tetapi nanti kalau di kitab Al-Hikam itu dibahas tentang rasa. Ini kira-kira ada uang 1,5 juta. Ahli waris misalnya ada 5. Kalau dibagi kira-kira satu orang teh 100.000. Siga nu tentengin kan Pak? 100.000 tetap gitu kekeh misalkan. Mau 100.000 dibagi. Kan memang tentengin. Tetapi disitulah nanti rasa kita main, adab akhlak kita main. Kalau ini dibagi, udahlah ini juga saya sudah punya pendapatan, toh juga ini tidak seberapa, udahlah buat Bapak aja. Saya terima misalkan ini uangnya, tetapi udah buat Bapak aja, clear itu. Jadi tetap saja, ini salah satu juga menjadi pelajaran ke anak, Pak. Anak itu tidak serta-merta dapat warisan gitu, atau hak ahli waris ini tidak serta-merta dapat bagian. Tetapi harus diberikan pemahaman, kamu dapat bagiannya sekian, kamu sekian, kamu sekian. Seharusnya begini, nih udah saya transfer ya, atau sudah saya bagi. Nanti udah, memang sudah jadi haknya. Kalau itu mengembalikan, itu haknya dia. Begitu, tapi tugas kita selesai pada saat membagi. Jadi tetap saja Pak, mau 100.000 kasalnya harus dibagi 10 orang, memang seperti itu syariatnya. Begitu. Iya. Betul. Cuma tentang masalah kebaikan terhadap orang anak-anaknya sendiri. Betul. Karena begini Pak ya, ini terkait waris. Ahli waris itu bisa punya anak. Kalau ahli waris ini meninggal, berarti anaknya menjadi badal, menjadi pengganti. Contoh nih. Ada seorang meninggal, punya saudara, jalur furu, jalur usul sudah tidak ada, adanya cuma jalur hawashi, jalur saudara nih. Anak tidak ada, bapak, kakek ke sana tidak ada. Berarti larinya kemana? Ke saudara. Saudaranya kebetulan meninggal. Tuh, gimana coba? Kita punya adik, misalnya kita meninggal, adik kita juga sudah meninggal. Terus hartanya kemana? Dikemanakan ini? Ke anak larinya. Tuh. Pak, anak saudara. Kita sudah tidak punya anak tadi kasusnya. Kita tidak punya anak. Ada kakak atau adik kita nih punya anak. Ternyata adik kita juga sudah meninggal. Larinya kemana harta warisan? Ke anak. Kenapa? Anaknya adik, keponakan kita, gitu. Keponakan kita itu larinya ke sana nanti. Sekarang pertanyaannya, ya kalau anak keponakan kita tuh cuma 1, lah kalau 5. Coba, lagi-lagi kan harus dibagi kan? Maka ini yang menjadi persoalan di agama yang dibahas ya, termasuk dalam ilmu syariat ini. Kita orang tua harus paham betul tentang ahli waris, sehingga kita bisa mengajarkan ke anak cucu. Jangan sampai nanti salah. Begitu Pak. Jadi mudah-mudahan paham ya. Sekecil apapun harta benda warisan, tetap saja harus dibagi.
Tetap saja harus dibagi. Anu, Ya, orang tua ngomongnya tiap bulan disampaikan bagi atau kumaha ya? cukup sekali Pak. Bapak misalkan tadi 1 juta, cukup undang kira-kira siapa yang bisa memberi pemahaman itu, kemudian nanti disampaikan cukup 1 kali, nanti per bulan dapat sekian ya, nanti kita bagi sekian. Kalau Cukup 1 kali. langsung ngomong seperti itu, belajar clear dari ahli waris buat mama semua gitu. Itu clear nggak? Clear. Uangnya nggak ada tapi. Uangnya belum ada gitu. Jadi gini Pak, waris itu harus firm diterima secara aklamasi, tidak ada masalah. Kan misalkan harta yang belum diuangkan itu kan, jadi cashnya kalau uang, ini cash uang Pak, cash uang. Kalau seandainya memang memungkinkan nanti ini ya, buat kamu misalkan, yaitu lebih baik. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup confirm saja. Ini sudah menerima bagian segini ya, iya saya sudah terima. Nah. Jadi kalau memungkinkan ada barang. Iya. Jadi bisa diikrarkan di depan ya. Bisa diikrarkan di depan. Gitu. Seperti sawah itu kan Pak, masa kita mau ngambil tanahnya lah, gitu. Diambil itu. Ya. Kampung sama tanah di kota. Ya. Berarti yang di kampung berapa? Di kota berapa? Dikalkulasikan betul. Begitu. Pak Haji tadi Kasus yang kayak sekedapnya, punten. kalau kita disampaikan dosa tuh anaknya Pak. Gimana Pak? Kalau kita disampaikan tadi masalah Waris. pensiun tadi, Dosa Pak. kitanya Semua orang yang terlibat, berapa lagi Bapak kan sudah belajar nih bahwa itu penting untuk disampaikan. Bapak tidak menyampaikan dosa. Haruh. Kaduhung ngajinya Pak. Kaduhung dongkap, aduh. Harus Pak Haji, gimana Pak Haji? Kasus yang ditanyakan oleh Pak itu setelah saya mengalaminya Pak, selama almarhum meninggal maka usul itu jatuh ke suami selama 4 bulan itu. Nah berarti itu waris ya. Waris. Kemudian setelah itu nanti ada pensiun duda. Oh ada Pak. Ada. Oh. Pensiun duda ada. Nah itu juga termasuk waris juga ya. Termasuk Pak Haji, Kalau termasuk. memang, tinggal menghitung barangkali sampai kapan. Iya, sampai kapan meninggal betul. Itu. Sampai kapan lagi juga Pak itu ya. Hukum seperti itu. Betul. Dari 4 bulan yang gaji saya terima dari almarhum itu, nah, akhirnya sepakat dengan anak-anak untuk memberikan hiburan segala macam yang lurus gitu. Kesepakatan bersama seperti itu. Nah, kasus seperti itu. Jadi adalah ini uang ini untuk apa? Membuat kuburan atau apa? Nah, seperti itu bagaimana? Iya. Tetap saja Pak Haji, itu harus disampaikan sebenarnya bagiannya berapa. Ya, pokoknya simpel saja Pak. Dari sekian masalah simpel, sampaikan hukumnya dulu. Baru ngomongin kerelaan keikhlasan. Itu rumus Pak. Rumus. Gitu. Nanti diserahkan ke masing-masing orang yang menerima. Karena boleh jadi nih, agama kenapa seperti ini? Boleh jadi ada yang menolak. Boleh jadi ada yang sedang butuh, kan kita mah tidak tahu itu. Dikira kita mah semua ikhlas, ternyata enggak. Belum tentu. Begitu. Jadi harus tetap disampaikan. Kalau semuanya memang sudah ikhlas, alhamdulillah berarti bisa lancar-lancar saja. Tetapi tidak semua orang tidak butuh, tidak semua orang juga butuh. Jadi bisa 50-50 Pak. Begitu ya. Tapi kalau kita sudah menyampaikan mah kita nggak berat nanti Pak kalau ditanya dihisab gitu. Kan ingat apa rumus kalau kita dapat harta nanti dihisabnya dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan kan untuk apa ini? Itu salah satunya. Begitu ditanya, kamu dapat uang ini dapat dari mana harta ini? Dapat dari pensiunan tuh. Pensiunannya harusnya dibagi kemana? Ke 4 anak misalkan. Terus kamu bagi nggak? Enggak. Sholatnya, ibadahnya yang lain bisa terhalang Pak. Hanya karena cuman masalah waris. Begitu. Makanya saya bilang tadi ya di kitab Al-Hikam, nggak bisa kita cuma mengandalkan amal kita Pak, jauh Pak.
Bisa jadi dari yang 1000, 2000 yang kita makan atau nasi yang kita makan di kampung itu yang biasa misalkan kalau ada sawah dikirim, jangan-jangan itu ada bagian hak orang lain. Saudara kita yang ternyata tidak mendapatkan. Makanya penting sekali ngaji ini, Pak. Penting sekali. Begitu. Ya, oke, sampai sini ya. Sekarang ada kasus, Pak. Ada yang punya kotretan, sekarang saya tulis. Seorang suami meninggalkan seorang istri satu, diketahui istri satu, kemudian hartanya itu berjumlah 100 juta rupiah setelah dipotong wasiat, biaya pengurusan jenazah, kemudian hutang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang, berapakah pembagian warisnya? Nggak ada keterangan. Enggak, cuman istri satu, tidak ada anak. Kalau tidak disebutkan berarti tidak ada anak. Warisnya 100 juta. Sisa istri satu, nggak ada yang lain, jalur yang lain nggak ada, cuman istri satu-satunya. Nah, berapa itu? Ayo ingat, istri dapat berapa? 1? Ayo, 1/6, 1/8, setengah atau berapa? Hah? Oke, ini tidak punya anak ya. Ada yang tahu? Dapat? Coba. Ya, coba buka itunya. Coba buka. Ada nggak? Hah? 1? Ada nggak dibaca? Hah? 1/4. Berapa? Berarti berapa? 25 juta. Sisa berapa? 70. Kemana itu? Ayo, sudah nggak ada. Jalur ke atas nggak ada. Jalur ke bawah nggak ada. Ke pinggir nggak ada. Kemana? Nah, sekarang. Berarti gini, nggak ada, Pak. Nggak ada. Pokoknya jalur atas, jalur usul nggak ada. Ayah, ibu, nenek ke sana nggak ada. Berarti ada 75 juta. Kemana itu? Baik. Ini kita lihat dulu ya. Baitul mal itu, ini kaidahnya, kalau hartanya banyak. Kalau hartanya banyak, si istrinya misalkan kan gini, harta itu bisa harta bersama, bisa harta masing-masing. Begitu ya. Misal, saya sebelum menikah itu sudah punya emas, sudah punya sawah, sudah punya rumah sebelum menikah. Maka yang sebelum menikah ini adalah harta milik saya. Milik pribadi nih. Tetapi begitu sama istri, saya pindah rumahnya rumah bareng. Maka ini disebut dengan harta bersama. Harta bersama. Nah, bagaimana hukumnya nanti? Mana yang dihitung? Yang dihitung itu adalah keseluruhan tadi. Kalau saya yang meninggal ya. Kalau saya yang meninggal berarti dihitung dari sawah tadi. Dari rumah. Tapi kalau istri yang meninggal kan sama saya. Cuman rumah satu, maka yang dihitung cuman rumah. Begitu, yang bersama. Begitu. Kalau yang meninggalnya tadi istri. Tetapi kalau suami tadi kasusnya yang meninggal, saya harus dihitung harta saya sebelum menikah itu ada berapa. Setelah menikah ada berapa. Kalkulasi. Itu untuk anak. Itu. Nah, kembali ke sini ya. Istri tadi 1/4. Kenapa 1/4? Tidak punya anak. Kalau punya anak berapa? 1/8. Diingat rumusnya. 1/8 jika ada anak. 1/4 jika tidak ada. Pertanyaannya, 75 juta kemana? Balik lagi nanti bisa ke istri. Kalau tidak banyak hartanya. Ukuran banyaknya gimana? Lihat nanti kondisi si istrinya. Berat janda. Semua ke istri ya? Bisa semua ke istri, Pak. Bisa semua ke istri. Bisa 100%. Pada akhirnya nanti bisa 100%. Kenapa? Lihat dari kondisinya. Kalau misalkan memang si istri ini kondisinya kurang, dalam kekurangan, apalagi kan tidak ada anak, Pak. Itu kan miris. Tidak ada tulang punggung gitu di keluarga. Maka ini diperbolehkan nanti untuk semuanya diambil. Tapi memang baiknya adalah nanti
dikurangi berarti 1/4 lagi, sisanya nanti ke Baitul Mal. Entah itu ke DKM lah, ke Bazda, kemana. Bisa, misalkan begini, contoh, saya nggak mau nih ngambil semua, udah 7, berarti berapa tuh? 50 juta buat saya, misalkan 25 juta saya hibahkan. Nah, itu boleh. Clear sampai sini ya? Itu kasus 1. Sekarang kasus 2. Seorang suami meninggalkan 1 istri. Nah, 1 istri tercatat. 1 istri. Ini baru 1 nih Pak. 1 anak laki-laki. Tuh, 1 istri, 1 anak laki-laki. Itu saja yang diketahui untuk ahli waris. Kemudian harta warisnya berjumlah 100 juta. Berapakah pembagian warisnya? Anaknya 1, istrinya 1. Oke, harus tahu dulu. Istri berapa dapatnya? Kenapa 1/8? Karena ada anak. Diingat tuh, tidak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8. Ingat tuh. Anak berapa dapatnya? Disebut dengan apa istilahnya? Asobah. Orang yang mendapatkan sisa keseluruhan harta disebut dengan asobah. Ya, anak laki-laki satu-satunya, sematawayang. Berarti istri dapat berapa Pak? 1/8-nya? Berapa? 12.500.000. Berarti kemana sisanya? Ke anak laki-laki. 87 sekian ya. 87.500. Pak Anas, Tiasa? Jadi Pak, kalau istri punya anak, berarti 1/8. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya punya anak. 1/8 istri. Tetapi kalau tidak punya anak, bagiannya 1/4. Begitu. Diingat itu ya. Jalur ini nggak berlaku, jalur diketahuinya itu berarti tidak ada yang lain. Jadi kalau dalam soal tidak diketahui berarti tidak ada dianggapnya. Kasus ke-3 berikutnya. Seorang suami meninggalkan 1 istri. Nih, suami masih yang meninggal. 1 istri, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Berarti 1 istri punya 2 anak nih. 1 perempuan, 1 laki-laki. Hartanya, warisnya adalah 100 juta. Nah, berapakah masing-masing? Berapa? Ayo, diingat. 1/8 kalau istri. Nah, punya anak 2, laki-laki dan perempuan. 1 istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ingat kaidahnya, kalau untuk membagi itu didahulukan ashabul furud. Didahulukan ashabul furud. Yang sudah pasti dapat bagiannya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Didahulukan dulu itu. Berapa tuh? Ayo, berapa? Ayo, istri 1/8. Oke, itu dulu yang dihitung berapa? 12,5. Sisanya berapa? 87.500. Ya. Kemudian 87 juta ya, 500. Nah, sekarang dibagi berapa? Dibagi 3. Dari mana dapat 3? Dalilnya apa? Ayo. Ingat, dalil di Al-Qur'annya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Perempuan dengan laki-laki itu 2 kali lipat laki-laki ya. 2 kali. Berarti dianggapnya adalah 3.
87.500.000 dibagi 3 berapa? Ah, berarti 29 juta sekian dikali 2. Wah, itu untuk laki-laki. Berapa? 58 sekian. Sisanya untuk perempuan. Anak perempuan. An-Nisa ayat 7. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu jelas ya. Seorang suami meninggalkan 1 istri, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Gampang atau ya mas, 100 juta. Ah, berapa tuh warisnya? Ayo. Tuh, tos katalar tuh, Bapak. Ya. Istri berapa? Ayo. Tinggal ada anak tuh, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah. Seberaha tuh? Ayano parantos. Pak Tori udah kayaknya, Pak Tori. Gancang Pak Tori mah tuh. Seberapa? 1 istri berapa dapat? 1/8 12 juta. Tadi masih sama. Ada 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Jumlahnya ada berapa berarti? 4. Ya, berarti ada 4 bagian. Tinggal dibagi 4. Laki-laki tinggal kali 2-nya. Selesai. Gampang ya? Gampang. Tadi saya ada yang keliru, ada yang kelewat, saya lupa. Kalau 1 istri tadi 1 anak, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Itu hitungannya kalau 1-1 begini, nanti yang laki-laki jadi asobah. Sisa. Ya, jadi tadi anak perempuan 1, kemudian anak laki-laki 1. Nanti anak laki-laki ini dapat asobah. Ya, setelah istri dan anak. Begitu ya. Sisanya. Oke? Yang laki-laki disebut dengan asobah. Tadi saya keliru. Sudah ya? Iya, kalau asobah, iya. Berarti tidak jadi 2/3 kalau begitu. 2/3 itu kalau nanti ada perempuan lebih dari 1. Jadi 2/3 itu semuanya untuk perempuan, sisanya nanti untuk laki-laki. Gitu, ya. Kalau ada yang masih ditanyakan, nanti minggu depan kita lanjutkan, Pak ya. Jadi itu saja barangkali. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar forum, dipersilahkan. Kita tutup dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.